Halo semua, kali ini kita akan membahas buku ESPS Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka untuk kelas 6. Yang akan kita bahas adalah bab 4 soal HOTS yang ada di halaman 81 dan soal AKM yang ada di halaman 82 dan halaman 83. Kita mulai membahas dari soal HOTS. Bacalah kedua teks berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soal yang diberikan. Nomor 1. Adakah persamaan informasi dalam teks 1 dan teks 2? Jelaskan alasanmu. Untuk soal nomor 1. Ya, ada persamaan. Informasi dalam teks 1 dan teks 2 karena kedua teks sama-sama membahas cara mengelola sampah. Nomor 2, menurutmu apakah teks 1 dan teks 2 dapat diberi judul yang sama? Tulislah alasanmu. Jawabannya tidak. Meskipun sama-sama membahas cara mengelola sampah, teks 1 dan teks 2 memiliki perbedaan. Teks 1 membahas cara mengelola sampah organik. Sedangkan teks 2 membahas cara mengelola sampah anorganik. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Apa judul yang tepat untuk teks ke-1? Cara mengelola sampah organik. Nomor 2, nomor 4. Apa judul yang tepat untuk teks 2? Cara mengelola sampah anorganik. Nomor 5. Apa ide pokok? Teks 1, buatlah sebuah paragraf eksposisi dengan mengembangkan ide pokok tersebut. Gunakan kata-katamu sendiri.
Ide pokok teks 1 adalah pembuatan biopori. Kita buat sebuah paragraf eksposisinya. Judulnya manfaat biopori. Biopori adalah lubang kecil yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah yang diisi sampah organik untuk resapan air. Biopori biasanya dibuat di wilayah yang daya serap airnya kurang maksimal. Pembuatan biopori sangat mudah. Kita hanya perlu membuat lubang sedalam sekitar 1 meter dengan alat bor tanah. Kemudian isilah dengan sampah organik yang mudah membusuk. Biopori sangat bermanfaat, di antaranya dapat mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, dan mencegah terjadinya banjir. Dengan membuat biopori, kita juga ikut menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Apa ide pokok? Untuk soal nomor 6, apa ide pokok teks 2? Buatlah sebuah paragraf eksposisi dengan mengembangkan ide pokok tersebut. Gunakan kata-katamu sendiri. Untuk soal nomor 6. Ide pokok teks 2 adalah cara mengatasi sampah anorganik. Kemudian kita tulis sebuah paragraf eksposisinya. Judulnya cara mengelola sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa membusuk seperti plastik, botol, kaleng, dan kaca. Sampah ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan jika tidak dibersihkan dengan benar. Oleh karena itu, kita harus tahu cara mengatasi sampah anorganik supaya lingkungan tetap bersih dan sehat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mendaur ulang. Botol plastik bekas bisa dijadikan pot bunga atau tempat pensil. Kaleng bekas bisa dijadikan tempat pensil atau celengan. Dengan mendaur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah dan menjadikannya benda yang berguna. Kita juga bisa mulai memilah sampah di rumah atau sekolah. Sampah organik dan anorganik sebaiknya dipisahkan. Kita juga dapat membawa tas sendiri saat berbelanja agar tidak memakai kantong plastik. Jika kita semua mau menjaga kebersihan, lingkungan akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya, kita bahas untuk soal AKM. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 hingga soal nomor 6. Judulnya, Mimpi yang Menjadi Nyata. Untuk soal pertama, pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan isi teks tersebut, Hani mengetahui ada kegiatan klub tari tradisional di sekolahnya saat ... Jawabannya C. Saat ia mengikuti upacara di sekolah. Nomor 2, berdasarkan isi teks tersebut, tulislah huruf B untuk informasi yang sesuai dan S untuk informasi yang tidak sesuai. Informasi A, Hani hafal nomor telepon seluler ibunya. Kita tulis B. Yang B, selain klub tari tradisional, Hani juga akan mendaftarkan diri pada klub sains. Kita tulis S.
Nomor 3. Berdasarkan isi teks tersebut, Hani diminta Bu Ola mengisi formulir. Menurutmu, apa fungsi mengisi formulir tersebut? Jelaskan alasanmu. Untuk soal nomor 3, yang pertama, sebagai bukti resmi, bahwa Hani sudah mendaftar ekstrakurikuler. Yang kedua, memudahkan Bu Ola atau pelatih tari untuk mengetahui siapa saja murid yang ingin mengikuti ekstrakurikuler tari. Yang ketiga, menunjukkan kesediaan siswa untuk mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Berdasarkan isi teks tersebut, mana saja informasi tentang identitas Hani yang benar? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban lebih dari 1. Yang pertama, Hani belum memiliki nomor telepon seluler sendiri. Kita centang. Kedua, nama lengkap Hani adalah Hani Andara. Kita centang. Ketiga, pada tahun 2025, Hani berusia 13 tahun. Tidak kita centang, yang benar adalah 12 tahun. Selanjutnya untuk soal nomor 5, berdasarkan isi teks tersebut, Hani akan mendaftarkan diri pada klub tari tradisional. Sebelumnya, ia diminta untuk mengisi formulir pendaftaran anggota klub tari tradisional. Buatlah formulir yang perlu diisi oleh Hani. Lengkapilah formulir tersebut dengan data diri Hani sesuai informasi dalam teks tersebut. Formulir pendaftaran klub tari tradisional. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap Hani Andara, kelas 6B, nama orang tua atau wali Tony Andara, Rita Utami. Tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Desember 2013. Alamat Jalan Elang, Jakarta. Nomor telepon 0899XXX. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota klub tari tradisional. Demikian pernyataan ini dibuat dengan data sebenarnya. Saya akan mengikuti segala aturan yang berlaku. Jakarta dapat kalian isi dengan tanggal pengisian formulir. Pendaftar, nama siswa dan tanda tangan, mengetahui atau menyetujui nama orang tua atau wali siswa dan tanda tangannya. Selanjutnya, untuk soal 6.
Tulislah teks prosedur pengisian formulir berdasarkan jawabanmu pada soal nomor 5. Prosedur pengisian formulir pendaftaran klub tari tradisional. Pertama, isilah data diri yang mencakup nama lengkap, kelas, nama orang tua atau wali, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta nomor telepon. Yang kedua, tulislah tanggal pengisian formulir pendaftaran. Ketiga, tulislah tanda tangan di tempat yang disediakan. Formulir harus ditandatangani oleh siswa yang mendaftarkan diri sebagai anggota klub tari tradisional dan orang tua atau wali. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Untuk memudahkan pencarian video yang kalian inginkan, dapat dicek di daftar playlistnya. Terima kasih.